Ustaz Sahrim dan Ustaz Robi beserta Ustaz-Ustaz yang lain, guru-guru yang lain yang tidak bisa saya sebut namanya tapi tidak mengurangi rasa ta'zim oleh manusia. Yang sama-sama kita hormati para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, saudara hadirin rahimakumullah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak. Beli daun salam di tempat Ibu Rahmat. Mudah-mudahan yang menjawab salam insya Allah selalu diberikan berkah oleh Allah. Amin. Beli daun salam di dekat pedagang kaos kaki. Yang enggak jawab salam saya, insya Allah suaminya kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla 'alayya jum'atan mi'atan maratin kullun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu 'alayya salat fa inna salatan kafaratun lakum wa zakatun faman salli 'alayya salatan sallallahu alaihi asran. Saudara hadirin rahimakumullah, puja puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini Allah masih memberikan keringanan hati dan langkah kaki kita untuk hadir ke dalam majelis yang mulia ini untuk memperingati daripada seorang manusia yang termulia, seorang manusia yang sangat dicinta dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah dia? Di dalam lagu mengatakan Muhammad itulah namanya, mulia dengan akhlaknya. Muhammad itu nabi kita, bersolawatlah kepadanya. Disuruh kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid pada malam ini, dengan ibu-ibu bapak-bapak mengorbankan hartanya, dengan ibu-ibu bapak-bapak mengorbankan tenaganya hadir di dalam majelis Maulid ini, insya Allah kita di dunia berkumpul bersama Rasulullah karena kita selalu berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Insya Allah di yaumul qiyamah pun kita akan berkumpul dengan baginda Rasulullah SAW. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang mana beliau adalah Nabi penutup serta Nabi akhir zaman, para keluarga, sahabat, dan kita umatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk dan tergolong sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Pada waktu di yaumil qiyamah kita bersama-sama baginda Rasulullah berkat guru-guru kita di bawah bendera baginda Rasulullah masuk surga Firdaus Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara hadirin rahimakumullah, kalau Ustaz jangan panggil mukarram, kalau mukarram kemudian ada bisa nyandang mulut ya. Ya. Saudara hadirin rahimakumullah, dengan mengadakan majelis maulid ini, dengan mengadakan peringatan maulid Nabi Muhammad SAW pada malam ini, bukan hanya kita melaksanakan di masjid-masjid besar saja, di musala-musala pun kita mengadakan daripada peringatan maulid Nabi Muhammad SAW, agar kita meminta berkahnya, agar kita mendapatkan berkahnya. Jadi apa? Jadi semua tempat-tempat ibadah ini wajib dan harus kita untuk melaksanakan peringatan maulid Nabi Muhammad SAW. Apalagi ibu-ibu, bapak-bapak tadi itu dengan cintanya, barang siapa mencintai sesuatu, kata Rasulullah, maka dia akan selalu menyebut-nyebut akan namanya, selalu teringat akan dia, selalu mengenang akan dia. Kita cinta dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita selalu menyebut-nyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara bersolawat. Kita merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking rindunya kita pada waktu peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita korbankan tenaga kita korbankan segala sesuatu yang ada di diri kita. Misalnya ada air ini, nah korbanan ibu, misalnya ada air seperti ini saja, ibu sudah termasuk orang yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW, dan insya Allah akan selalu di sisi Rasulullah SAW. Atau buah-buah? Tidak ada buah. Tidak boleh. Orang membayangkan ada buah. Tapi Pak, insya Allah mudah-mudahan ibu berkorban seperti ini aja sudah termasuk orang yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Sallu alaihi fa inna salatakum faratun lakum wa zakatun faman sallu alaihi salatan sallallahu alaihi asran. Wajah Nabi Muhammad SAW bahwasanya apabila engkau bersalawat kepadaku, maka akan terhapus segala dosa-dosa. Bapak ibu datang ke majelis maulid Rasulullah SAW, bersalawat bersama-sama para ustaz pada malam ini tadi, baru berkorban apa saja yang hendak dikorbankan Pak untuk mengikuti atau untuk mengadakan acara pada malam ini, maka Allah akan menghapus segala dosa-dosa itu. Baru disucikannya lagi akan dirimu, disucikannya kita. Yang kemarinnya itu kita merontak, kalau bahasa Kanadanya, bahasa Inggrisnya merontak, kemarin itu hati kita insya Allah akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat kita bersolawat, berkat kita mau berkorban, berkat kita mau berpartisipasi untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa kita harus bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di dalam salat, di dalam penjelasan Al-Qur'an, innallaha, di situ ada kata pengegasan di dalam hukum fi'il mudhari'nya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, sesungguhnya aku. Itu di situ ada bahasa penegasan gitu lah. Nah, di hukum fi'il mudhari'. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya aku dan para malaikat-malaikatku bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita ada di dunia ini. Berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dunia yang kita pijak ini ada. Berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alam semesta ini ada. Berkat Nabi Muhammad SAW kita ada di sini pada malam ini. Masih mudah-mudahan diberikan kepanjangan umur, sehat walafiat kita seberatan. Amin. Khususnya kepada guru-guru kita yang ada di sini. Amin ya rabbal alamin. Saudara hadirin rahimakumullah. Jangan terlalu keras bukan deh. Masih banyak lagi waktu ulun nih. Insyaallah 10 hajat masih keliling-keliling aja lagi. Keliling-keliling ada jelas. Keliling-keliling tidak jelas. Saudara hadirin rahimakumullah. Kenapa kita harus berselawat dan memperingati Nabi Muhammad SAW? Dikarenakan Nabi Muhammad SAW di waktu hidupnya selalu memikirkan diri kita. Di waktu beliau sudah tiada, pada waktu beliau sudah ingin dicabut oleh para malaikat, sudah ingin hilang daripada napasnya, apakah Nabi Muhammad mencari keluarganya? Mana Sayyidina Hasan? Mana Sayyidina Husain? Tidak. Mana anak tercintaku Siti Fatimah? Tidak. Mana para sahabat-sahabatku Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman? Tidak. Tapi apa pada waktu beliau ingin dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin mengembuskan napas yang terakhir, beliau hanya berkata, ummati, ummati, ummati. Umatku, bagaimana keadaan umatku kelak di waktu aku sudah tiada? Di waktu aku sudah tiada, apakah umatku ini masih tetap taat kepada Allah? Di waktu aku sudah tiada, apakah dia selalu berbuat baik kelak? Di waktu aku sudah tiada, pada waktu di yaumil qiyamah, apakah dia akan berkumpul bersamaku di yaumil qiyamah? Muhammad SAW selalu memperpikirkan kita, selalu memperjuangkan kita. Saking cintanya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan pengorbanan kita? Apakah kita dalam satu hari memikirkan atau mengingat Nabi Muhammad SAW? Barang 100 kali aja kita bersalawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala. Oh ya Nabi, 1 kali kau bersalawat kepadaku, Allah akan berikan 10 hasanat untukmu. Dan 10 bala itu, 10 kejahatan akan dihilangkan atau dimusnahkan. Allah akan kasih 10 hasanat. 10 hasanat. Untuk apa? Untuk alhamdulillah. 10 hasanat itu adalah 10 macam berkat, 10 macam rahmat yang Allah berikan kepada kita bila kita 1 kali bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. 10 macam rahmat. Apa saja itu rahmat? Di dalam kitab Asmaul Husna disebutkan tentang apabila orang itu bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW akan diberikan 10 keberkahan. Salah satunya 10 keberkahan itu adalah 1, berkah di rumah, berkah keluarganya, terhindar daripada masalah-masalah yang masalah ini bisa memusyrikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang masalah ini yang hati kita bisa menduakan Allah Subhanahu wa taala, karena permasalahan itu tadi yang bisa melupakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang itu berselawat, Allah akan hilangkan kegelisahan di dalam dirinya. Dan segala ujian-ujian yang ditimpa oleh dia, oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia menerimanya dengan apa? Dengan penuh kegembiraan. Salah satunya berkah keluarga, berkah rumah tangga. Kalau di rumah tangga
anak-anak kita, bapaknya, mamanya senang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka rumah itu akan berkah. Harta pun yang datang akan berkah. Harta yang datang pun akan berkah. Selalu bersolawat bersama-sama. Ujarnya mamanya mau masak nih. Alat solawatnya salatullah salat sambil masak nih. Apa yang dimasak? Apa aja, utik ubi kah, utik aku kah, apa aja itu tuh. Lantunan bibirnya selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Abahnya pun pada waktu hendak bekerja, apa yang dia baca? Solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita sama-sama ya. Sallallahu maka insya Allah semuanya akan mendapatkan keberkahan. Salah satunya keberkahan gemuruh suara. Keberkahan gemuruh suara. Kalau misalnya kita tes satu-satu bapak-bapak atau ibu-ibu yang ada disuruh bersolawat satu persatu, itu macam-macam suara Pak Bu. Ada yang suaranya cempreng, ada yang suaranya pales, ada yang suaranya yang macam-macam teman. Tapi kalau misalnya bersama-sama, maka gemuruh suara akan selalu merdu didengar. Tidak ada lagi tertutup suara cempreng, tertutup suara pales, tertutup. Karena apa? Karena ditutupi dengan keindahan-keindahan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Di rumah tangga kita selalu bersolawat kepada Nabi, mengayunkan anak pun supaya anak itu nyaman, tentram, mendapatkan keberkahan. Selalu disolawati, selalu dibacakan lantunan solawat. Allahumma salamullah la qaha sallallahu berarti isi anak lagi Bu, wal Quran dan ya. Salawat jangan dinyanyikan, anak-anaknya diayunkan, apalagi anak masih umur setahun 2 tahun yang dinyanyikan ini saking asiknya mamanya mengayunkan anaknya. Anaknya pun tidak mau tidur-tidur. Kenapa? Karena nyanyiannya salah. Dia menyanyikannya salah. Nyanyinya bagaimana? Begitu sulit. Salah. Ya.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ingat kita ya, orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling banyak bersolawat kepadaku kata Rasulullah, maka orang itu paling utama kelak di sisiku. Maka orang itu akan ada di sisiku, baik itu di dunia maupun di akhirat. Baca di kitab Doratul Nasihin dulu. Di kitab Doratul Nasihin. Apabila engkau bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, engkau perbanyak solawat kepadaku, maka orang itu paling utama di sisiku di dunia dan di akhirat. Apabila di akhirat orang yang paling banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, haramallahu jasadahu 'alan nar. Haram jasadnya terkena api neraka. Haram jasadnya tersentuh daripada api neraka. Saking apanya? Saking orang ini cinta kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi jangan kita kendur bersolawat, jangan kita malas bersolawat. Dimanapun keadaannya, kapanpun keadaannya, selalu kita bersolawat. Paling minim kita bersolawat kepada Nabi Muhammad itu 100. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kepanjangan payah pulang aku. Bila aku kepanjangan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, nggak ada masak-masak aku keluar di rumah. Kasihan pulang lakiku pulang kerja. Kerja. Oke, kita pendek dia aja. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Adakah lagi yang lebih pendek selain daripada itu? Ada. Apa itu, Bib? Pendekkanlah umurmu, cepat kau masuk ke dalam kubur. Itu mahal itu. Tidak ada lagi sudah pendek daripada sallallahu ala Muhammad. Ya kan? Saking malasnya kita bersolawat kepada Nabi, saking enggannya kita bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi Muhammad, dirasa berat benar sudah. Nah, begitu juga. Kenapa kita harus bersolawat kepada Nabi? Kenapa kita selalu memperingati daripada peringatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pada waktu kita melaksanakan sholat, maka di dalam sholat itu ada sholawat, ada puji-pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Di mana? Di tahiyat awal dan tahiyat akhir. Apabila sholawat itu tidak dibaca, apakah sah sholatnya? Hah? Jawab. Sah kamu? Bu, sah kamu? Kalau tidak bersolawat di tahiyat awal atau tahiyat akhir, sahkah sholatnya? Jawab, Bu, guringnya. Bu, tidur kamu? Sahkah sholatnya, Bu? Hah? Ketahuan panitia bari juga banyak minum, ibu-ibunya ini kayaknya ada semangat banget. Sahkah, Bu? Sahkah orang yang melaksanakan sholat tidak memakai sholawat di dalam tahiyat awal dan tahiyat akhir? Sahkah? Jadi kata penegasan daripada innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi itu bukan sunnah, melainkan karena di dalam sholat wajib itu ada sholawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut Pak. Sedikit lagi. Insya Allah acara maulid kita pada malam ini dikarenakan saya diundang, mau tidak mau jam 2 malam baru kita selesai dibuat. Sangguplah, Bu? Sangguplah? Anda sanggup, saya tidak sanggup. Saudara hadirin rahimakumullah, di dalam kitab Syarahul Mustafa di situ diriwayatkan
bahwasanya pada waktu itu Siti Aisyah menjahit pada waktu menjahit tadi beliau di rumah Nabi Muhammad SAW itu hanya punya lilin, dan itu pun satu lilin saja, pakai lilin. Beda dengan kita ini, Masya Allah. Di zaman Nabi hanya pakai lilin, Bu. Kita alhamdulillah rumah kita diterangi. Anda kemana-mana hadis nyamban. Karena apa? Karena ada lampu. Kalau mau ada mati lampu 2 hari 3 hari dah banyak dari status tuh. Mati lagi. Wayang bergerak, wayang ibu panci mahal lagi. Banyak komennya kita, banyak mengeluhnya kita. Nabi Muhammad SAW dulu hanya berperintah malam tuh. Nah pada waktu itu Siti Aisyah radhiyallahu anha pada waktu itu menjahit, pada waktu asik menjahit jatuhlah benangnya, jatuhlah jarumnya. Dalam kabut Siti Aisyah tadi itu mencari benang, mencari jarum yang jatuh tadi itu kalang kabut Siti Aisyah. Setelah dia mencari dan tidak ketemu jarum tadi, tiba-tiba datang baginda Rasulullah SAW masuk ke rumah. Setelah dia masuk ke rumah tadi, maka alangkah terkejutnya Siti Aisyah melihat pemandangan yang takjub. Apa itu pemandangannya? Rasulullah SAW menjadi lampunya, menjadi penerang-penerangnya di rumah, menjadi lentera di rumah, dan Siti Aisyah bisa melihat jarum itu tadi yang jatuh tersebut. Setelah mengambil daripada jarum tadi, maka Siti Aisyah berkata kepada baginda Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau bagaikan bulan yang purnama yang selalu terang benderang, cahayamu tiada duanya. Cahayamu di dunia yang tidak ada bandingnya, sangat terang dan sempurna. Kata Rasulullah SAW apa? Ketahuilah Aisyah, celakalah orang yang kelak tidak akan bisa melihat diriku. Kata Siti Aisyah, siapa ya Rasulullah? Orang seagungmu, orang semulia dirimu, orang sebesar dirimu di dunia ini tidak ada yang bisa melihat engkau. Orang yang selalu mencinta dan engkau tidak akan bisa melihat engkau. Siapa mereka ya Rasulullah? Kata Rasulullah, apabila terdengar namaku atau tersebut namaku, dia tidak menjawab dengan sholawat, dia tidak pernah menjawab dengan sholawat, dia tidak pernah mengucapkan sholawat kepadaku. Jadi kalau misalnya ada nama Nabi Muhammad SAW, maka kita menjawab dengan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, selentang dan sekeras. Apabila bapak-bapak, ibu-ibu dalam dewan, apabila kita melentangkan suara kita, menyaringkan suara kita, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka kita termasuk orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada malam ini senang melihat ibu-ibu banyak sampai keluar situ. Alhamdulillah. Bapak-bapaknya pun iya banyak di luar, banyak di luar, banyak di rumah, banyak di mana aja. Kalau misalnya ada mall di kampung kita mungkin banyak di mall juga bapak-bapaknya nih pada waktu bulan Maulidnya. Jadi kurang kesadaran kita untuk memperingati Nabi Muhammad SAW. Kurangnya hati kita untuk cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ada riwayat mengatakan dari Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, orang yang bersalawat kepada Nabi itu maka akan terhapus daripada dosanya seperti air dan api. Terhapus segala dosa-dosanya. Orang yang bersalawat kepada Nabi dan akan mendapatkan cahaya
cahaya di dunia dan di akhirat. Ansala alaihi wa sallam mi'ata maratin nurun law qutimat dzalika nur bainal khalaiqi la wasi'ah. Kita apabila kita ini perlu cahaya, Bu. Kita memerlukan di dunia ini lampu. Yaitu saya bilang tadi, seandainya PLN sudah matikan kita selama 3 hari aja, 3 hari 3 malam, mengeluh kita, bertumpuk status, mati lagi, payah mati petangan tegak nih, petang lagi, nah, macam-macam status pokoknya, baik itu di Facebook, baik itu di WA, baik itu di ya apa lagi pengulut, pemakai juga Bang. Ya, so kita butuh cahaya. Sallallahu alaihi wa sallam ajina atamarajin nurun al-qasimagali dan nur bainal khalaiqi wa si'ahum. Bila kita sudah tiada di muka bumi ini, pada waktu kita alam barzah, setelah itu kita menuju ke Shiratal Mustaqim, setelah itu kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka kita dibekali oleh Rasulullah SAW dengan cahaya. Dan cahaya tadi itu akan membagikan kita kepada seluruh makhluk yang ada di dalam tempat itu tercukupi. Cahaya yang kita dapat, cahaya yang kita bawa. Cahaya siapa? Berkat kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak heran dan tidak bukan bahwasanya pada waktu Sayyidina Rasulullah SAW itu datang ke dalam rumahnya Aisyah, berpancar cahaya. Itulah dalilnya. Sallallahu alaihi wa sallam. Orang yang cinta kepada Nabi, hidupnya akan nyaman. Ibu punya masalah di rumah misalnya, ibu punya masalah hutang piutang di luar. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini yang memiliki dan terlilit hutang piutang, Allah mudahkan dan Allah lunaskan. Amin. Cepat kita lunas berkat maulid Nabi Muhammad SAW. Amin. Dimudahkan dan dimudahkan segala urusan-urusan dan pekerjaan. Amin. Mudah-mudahan kita pada waktu sudah pulang daripada peringatan maulid Nabi Muhammad SAW di Langgar Al-Ihsan, mudah-mudahan pulang kita ke rumah masing-masing membawa keberkahan baginda Rasulullah SAW. Kita bagikan keberkahan tadi itu, misalnya berkahnya apa? Berkatnya biasanya kalau kita pulang itu bawa berkat, Bu. Misalnya berkatnya nasi kotak atau kue misalnya, ya kan? Nah, itu dibagikan misalnya di rumah tadi itu ada bapaknya nih Pak, ada nasi, makan sama anak-anak yang tidak hadir sama kita tadi itu dikarenakan ngantuk, pas kita datang terbangun, Nina, ayo makan sama bapak nasinya berdua satu kotak tadi itu, maka akan membawa daripada keberkahan Rasulullah di dalam suatu acara maulid ini. Baru lagi misalnya, oh iya ini masalah berkah ini, habis ini tadi itu belum habis minum, padahal habis tadi itu terus tomat aja keluar tadi itu. Untuk habis tomat baru menang balik lagi, misalnya ini hendak minum lagi, sekalinya hilang banyunya. Iya itu kelewatan berkahnya sudah. Kelewatan ber. Nah, mudah-mudahan si Habib tadi masih haus dan hendak minum. Kelewatan berkah. Nah itu. Jadi mengambil daripada isi kesimpulan pada malam ini tidak bisa juga saya panjang lebarnya, dikarenakan doakan aja orang supaya sehat walafiat. Perjalanan masih jauh untuk apa? Untuk memperingati dan menyenangkan haji Nabi Muhammad SAW sekitar 7 atau 8 harian lagi. Kalau masih bisa berjalan lagi, ya itu kan berjalan ada apa? Ada arah, ada jelas. Nah, selamat juga kalau hari ini lagi. Insyaallah doakan Allah sehat. Mungkin kesimpulannya hikayah daripada
peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini, yaitu mencontoh daripada akhlak Nabi Muhammad SAW, mencontoh daripada kasih sayangnya Nabi Muhammad SAW. Ingat ada suatu cerita, pada waktu ada suatu hari Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu datang kepada Siti Fatimah. Itu Rasulullah sudah tiada, Rasulullah sudah tidak ada, sudah meninggal dunia. Rasulullah sudah meninggal dunia. Pada waktu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu datang kepada Siti Fatimah, "Wahai Siti Fatimah, adakah sesuatu pekerjaan Rasulullah SAW yang tidak pernah aku ketahui?" Kata Siti Fatimah, "Ada, wahai Sayyidina Abu Bakar." "Apa itu?" "Nanti pada waktu tidak lama lagi nanti ada seorang orang tua, dia datang dan bersandar di pohon di hadapan rumahku ini. Nah, kalau dia sudah datang dan bersandar di pohonku ini nanti, kamu datang membawa roti nanti. Kau datang bawa roti dan kau suapilah dia." "Oke lah kalau begitu." "Oke lah kalau begitu," ya Sayyidina Abu Bakar. Pada waktu itu tidak lama kemudian dia mendengar suara orang tua tadi, dan orang tua tadi itu diyakininya adalah apa yang disebutkan oleh Siti Fatimah tadi itu. Wah, ini orang tuanya tadi itu. Tapi kok seperti itu dia? Wah, Sayyidina Abu Bakar mendengar dan melihat orang tua itu tadi marah. Apa yang dikatakan orang tua itu sambil berjalan? "Jangan percaya dengan Muhammad. Muhammad adalah tukang sihir." Jangan percaya kepada Muhammad. Muhammad adalah tukang sihir. Mendengar seperti itu Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar marah. Karena Sayyidina Abu Bakar sangat dekat dengan baginda Rasulullah SAW. Ingat pada waktu ditanya Rasulullah SAW, Rasulullah bertanya kepada 3 sahabat. Sayyidina Utsman, hartamu pada waktu berperang ini kau serahkan hartamu waktu berperang ini sampai mana? Ya Rasulullah, ya Sayyidina Utsman, aku akan menyerahkan hartaku ini setengah untuk keluargaku, setengah untuk berperang. Belum cukup lagi cintamu kepadaku, kata Rasulullah. Belum sempurna lagi. Baru datangi Sayyidina Abu Bakar, bagaimana pengorbananmu kepadaku nanti di waktu berperang? Ya Allah Rasulullah, kata Sayyidina Abu Bakar, aku korbankan seluruh daripada hartaku ini nanti untuk jalan berperang. Keluargaku aku serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking cintanya Sayyidina Abu Bakar kepada baginda Rasulullah. Namun kita Bu, wahai ibu-ibu, kata panitia PHB ini misalnya nih, ibu makan misal. Kepada ibu-ibu rahimakumullah yang ikhlas dan sudi buat untuk membantu peringatan Maulid ini, khususnya juga bapak-bapak, tenaga pikiran serta duit, tolong hadir ke dalam langkah ihsan. Mari kita bersama-sama untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Datang ibu-ibu, karena tadi disebut seikhlasnya maha. Datang membawa amplop, ini maha yang dapat aku beri. Sekali kalau ketua PHB-nya tadi itu membuka, Masya Allah 5.000 maha. Karena sebutnya seikhlasnya maha. Artinya apa? Kita belum ikhlas lagi untuk berkorban di jalan Rasulullah SAW. Paham gak? Jadi mudah-mudahan kelak tahun depan peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini ramai sudah, alhamdulillah wa syukurillah, ramai.
ramai, sangat ramai. Mudah-mudahan di tahun depan nanti di sini terpampang nanti misalnya ada buah-buah kah, misalnya buah-buah di hadapan sini misalnya nih, buahnya apa aja buah pisang kah misalnya ada, buah rambutan kah, durian kah, ini masih durian kah masih ada lagi dah. Iya, apa aja yang mestinya ada buah kuldinya, buah kuldi itu buah apa tuh bu? Kita tahu belum. Itu mudah-mudahan saja tahun depan makin ramai lagi dan mudah-mudahan makin berkah lagi kita. Alhamdulillah wasyukurillah, hikayatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang pemuda datang pergi haji bersama temannya. Pada waktu di tempat-tempat yang mustajab di tempat haji ini tadi, dia hanya bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu itu ditanya oleh temannya tadi, "Hai, kau kenapa kau hanya bersolawat? Kenapa kau tidak membaca doa-doa mustajabnya, doa-doa masyhur daripada Nabi Muhammad SAW. Aku teringat pada waktu aku naik haji bersama ayahku, tiba-tiba di suatu tempat ayahku meninggal, dan ayahku meninggal tadi aku sangat nangis, aku sangat sedih. Pada waktu kesedihanku tadi itu aku mendekat, aku di depan mayat orang tuaku tadi itu, tiba-tiba orang tuaku terlihat wajahnya sangat merah banget, artinya terlihat seperti kena azab, wajahnya merah pekat seperti api yang membara. Melihat keadaan ayahku, aku sangat sedih. Saking sedihnya aku terlelap sebentar di depan mayat di depan mayat orang tuaku, ayahku. Tiba-tiba pada waktu aku terlelap datang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dia melihat Rasulullah hadir, maka dia berkata kepada baginda Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa keadaan ayahku seperti ini? Aku tidak tega melihat ayahku seperti ini. Apakah dia terkena azab Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Kata Rasulullah, "Iya, dia terkena azab daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kenapa dia terkena azab? Dikarenakan dia selalu memakan riba. Dikarenakan selalu dia memakan riba. Nah, hati-hati pula bila makan riba. Misalnya belum bertobat kita di sini, sebelum bertobat di sini ini ada naik hati lah, macam-macam lah. Jadi makan riba bu, Pak. Tapi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketahuilah selama hidupnya dia pernah sekali bersolawat kepadaku, dia pernah sekali memuji akan aku, maka aku mendatangi Allah Subhanahu Wa Taala untuk meminta izin kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menurunkan syafaat kepada ayahmu. Dan tiba-tiba Allah mengizinkan akan Rasulullah SAW dan menurunkan syafaat Rasulullah SAW kepada ayahnya tadi, maka wajah ayahnya tadi yang pertama kali kemerahan, merah seperti api membara, menjadi cahaya seperti bulan purnama, berubah menjadi bulan purnama. Wajahnya bercahaya bagaikan bulan purnama. Ketahuilah, orang yang bersolawat kepada kelak akan mendapatkan syafaatku di yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebih mohon ampun maaf atas segala kekurangan, dan apabila dalam penyampaian itu menyinggung hati, menyinggung perasaan, saya hanyalah manusia yang biasa, saya adalah manusia yang dhaif, saya adalah manusia yang hakir. Maka daripada itu saya minta ampun maaf sebesar-besarnya dunia dan akhirat. Sebelum saya tutup sedikit berpantun. Kucing kurus mandi di papan, mandi di papan di Gunung Jati. Badan kurus padahal saya gemuk nih. Ini namanya pantun aja nih bu ya. Padahal lamaknya awalnya nih. Badan kurus bukan tak makan,
karena selalu memikirkan Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kali lagi, kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Ada air belayan, kenapa ada mandi di situ? Ini pada peredan nggak? Kita buain. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, insya Allah kita akan berkumpul kembali. Al-Afunikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.